Perkenalkan, nama saya Chandra Winata. Saya berperan sebagai Cimiskin Maharaja Indradewa. Nama saya Pepiani Saputri. Saya berperan sebagai istri si miskin dan Marah Karma. Perkenalkan, nama saya Rafael Pianti. Saya berperan sebagai Putri Hairani dan Nila Kusuma. Perkenalkan, nama saya Gracela Putri Azahra. Saya berperan sebagai prajurit dan juga saya berperan di sini sebagai moderator dalam video. Perkenalkan, nama saya Amelita. Saya berperan sebagai istri si miskin. Perkenalkan, nama saya Melin. Saya berperan sebagai Maharaja Indradewa. Alkisah pada zaman dahulu kala diceritakan ada sepasang suami istri yang sangat miskin, mencari makan sampai ke sebuah negeri antah berantah yang dipimpin oleh seorang raja masyhur yang bernama Maharaja Indradewa. Orang-orang yang melihat kejadian itu langsung beramai-ramai mengejek suami istri itu yang sedang mencari makan di tempat sampah. Ada apakah ramai-ramai di luar itu? Ampun Baginda Raja, di luar istana terjadi keramaian disebabkan oleh banyak orang yang mengolok-olok sepasang pengemis yang mencari sisa makanan. Usir mereka, jangan membuat ondar di halaman itu. Siap Baginda. Dengan cepat, prajurit itu bergegas ke depan untuk mengusir pengemis yang menggunakan baju compang-camping dengan kaki dan kepala yang sudah berdarah. Dengan hati was-was karena takut dimangsa binatang buas, malam itu si miskin dan istrinya tidur di pinggir hutan. Kalau begitu, tunggulah di sini. Aku akan kembali dengan membawa makanan. Baiklah, tapi aku sangat lapar, untuk berdiri saja sudah tidak bisa. Kalau begitu, tunggulah di sini. Aku akan kembali dengan membawa makanan. Kemana? Hari kan sudah malam. Hampir mati rasanya ketika kemudian ia sampai di suatu tempat di mana orang-orang biasa membuang sampah. Haruskah aku mencari makanan di sini? Akhirnya, dapat juga ketupat dan seketar tebu, walaupun basi, tapi tak apa, aku harus kembali. Dari mana kau mendapatkan ini? Aku sangat lapar, ayo kita makan bersama. Tapi ketupat itu sudah basi. Tak apa, yang penting sudah mengisi perut. Lalu dimakannya ketupat basi yang hanya sebiji berdua. Ketupat habis, segeralah dimakan sekerat tebu. Alhamdulillah, tubuh segar kembali setelah beberapa hari tidak makan nasi. Setidaknya bisa sampai esok perut ini terisi. Demikianlah hidup si miskin itu sehari-hari. Menjelang petang, si miskin merintih kesakitan sembari menghapus darah-darah yang sudah mengering di tubuhnya. Setelah itu, ia tertidur bersama sang istri. Sakit sekali luka ini, sebaiknya aku buat tidur saja. Pagi hari ketika terbangun dari tidurnya, suami berkata kepada sang istri. Tanpa disadari, air mata sang istri ikut keluar. Melihat itu, sang istri iba. Segera ia mencari daun pepaya di mamahnya dan dibalurkan ke sekujur badan. Sudahlah, jangan bersedih suamiku. Kita harus kuat menghadapi cobaan ini. Kita sudah terkena sumpah Batara Indra. Kita harus kuat menjalaninya. Mendengar itu, si miskin menyadari keadaan nasib hidupnya. Ia menghela nafas dan tubuhnya segar kembali. Hari berganti hari, minggu dan bulan, dan waktu terus berjalan. Bersama, si miskin dan istrinya tinggal di hutan. Istri si miskin hamil 3 bulan. Sehari-hari ia menangis ingin makan buah mangga yang ada di Taman Raja. Suamiku, aku ingin sekali buah mangga itu, kumohon. Ayolah istriku, apakah engkau ingin membunuhku? Permintaanmu itu sungguh tidak masuk akal. Bukankah kau tahu, jangankan mendekati istana raja, mendekati rumah orang saja sudah diusir. Setelah mendengar perkataan dari suaminya, sang istri pun makin sedih hatinya, makin menjadi rengek tangisannya. Diamlah istriku, jangan menangis lagi. Sekarang juga aku akan pergi untuk mendapatkan buah mangga itu. Sang istri pun berhenti menangis melihat sang istri sudah pergi. Hai orang miskin, mau apa kamu berdiri di depan kedaiku? Ampun Tuan, saya ini memang orang miskin. Saya mohon belas kasihan Tuan, apabila diperkenankan, saya ingin meminta buah mangga yang sudah terbuang itu sebiji saja. Istriku, lihat apa yang kubawakan untukmu. Tak hanya buah mangga, tetapi juga buah-buahan segar, kue dan pakaian ini untukmu semuanya. Suamiku, aku tak mau makan buah mangga dan buah-buahan lain serta kue yang kau bawa dari pasar. Ini lebih baik aku mati saja. Aku hanya ingin makan buah mangga dari Taman Raja. Singkat cerita, sampailah si miskin ke hadapan sang Raja Indradewa tanpa menemui kesulitan. Ampun tuanku Baginda Raja, beribu-ribu ampun. Apabila diperkenankan, hamba yang miskin ini mohon agar kiranya boleh mengambil buah mangga yang sudah berjatuhan ke tanah itu, Baginda Raja. Hendak kau apakan buah mangga itu? Untuk hamba bawa pulang tuan, supaya istri hamba bisa memakan itu.
Prajurit, tolong bawakan buah mangga itu, tapi jangan yang sudah jatuh. Baginda Raja, apakah benar ini untukku? Bila itu, dan berikan pada istrimu. Terima kasih, Tuan. Dan setelahnya si miskin dengan perasaan senang pulang menemui istrinya. Ketika sang istri melihat suami datang dengan membawa sebuah mangga dari taman raja, betapa senang hatinya. Lihatlah apa yang aku bawa. Apakah itu mangga yang aku inginkan? Terima kasih suamiku, aku amat senang memakan buah ini. Seiring berjalannya waktu, 3 bulan berikutnya, istri si miskin merengek ingin diambilkan buah nangka yang ada di taman raja. Si miskin pusing 7 keliling, tapi apa boleh buat? Demi cintanya, maka berangkatlah ia menuju istana. Mau apa lagi engkau datang ke istanaku, hei orang miskin? Ampun, tuanku. Ampun beribu-ribu ampun. Hamba ingin meminta daun nangka yang telah gugur di taman paduka itu. Sehelai saja. Akan kau apakan dengan daun nangka itu? Untuk hamba makan, tuanku. Dan dengan segera raja memerintahkan prajurit untuk memetik sebuah nangka dan memberikannya kepada si miskin. Sesampainya di hadapan sang istri, buah nangka segera diberikan. Akhirnya aku mendapatkannya lagi, ayo kita makan bersama. Ya, begitulah adanya. Kau makan saja, aku sudah tadi. Selama istrinya hamil, banyak kemudahan yang ia dapatkan. Memang sudah menjadi takdir Tuhan yang Maha Kuasa. Apabila kehidupan si miskin suami istri itu senantiasa diliputi bahagia semenjak mengandung. Dan istri si miskin melahirkan seorang bayi lelaki tampan, sehat dan elok yang diberi nama Marakarma. Akan diberi nama apa anak kita ini? Kita beri nama Marakarma. Bersyukurlah anak ini pembawa berkah. Setelah anaknya lahir, si miskin membuat gubuk untuk berteduh. Banyak kejadian aneh yang tak terduga. Setelahnya, dan keajaiban pun terjadi. Si miskin menjadi raja, dan sang istri menjadi permaisuri. Si miskin menjadi raja yang bernama Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya menjadi permaisuri dengan nama Ratna Dewi. Kerajaan mereka diberi nama Puspasari. Singkat cerita, tak selang berapa lama, datanglah kebahagiaan lagi dengan lahirnya adik Marakarma yang bernama Nila Kusuma. Aku akan segera memiliki putri. Tidak sabar menanti putri kecil kita, jagalah kesehatanmu istriku. Berita tentang kemasyhuran kerajaan Puspasari sampai ke telinga Maharaja Indradewa dan membuatnya menjadi iri dan merasa tersaingi. Ketika tersebar berita kalau kerajaan itu mencari ahli najum untuk mengetahui peruntungan nasib kedua anaknya ke masa depan, Maharaja Indradewa memanfaatkan kesempatan baik ini dengan menghangsut untuk mengatakan kalau kedua anaknya itu mendatangkan malapetaka. Kenapa kerajaan itu harus ada? Tidak bisa dibiarkan. Aku akan berbuat sesuatu. Prajurit, tolong panggil tabib. Baik, Paduka Raja. Apa benar Baginda Raja memanggil hamba? Ada apa gerangan? Aku punya tugas untukmu. Lakukan dengan hati-hati. Baik, tugas siap dilaksanakan. Ampun Baginda Raja Indra Angkasa, saya meramal kalau kedua anak Baginda akan mendatangkan malapetaka bagi kerajaan Puspasari. Apa? Tidak mungkin. Jangan sampai kerajaan ini menjadi kacau. Segera ia hampiri kedua anaknya, Marakarma dan Nila Kusuma, hendak dibunuhnya, tetapi permaisuri Ratna Dewi menghalangi maksud suaminya itu. Suamiku, aku mohon jangan lakukan itu. Alangkah baiknya dikeluarkan saja dari istana. Baiklah kalau begitu. Sekarang juga akan aku usir. Tak berapa lama setelah Marakarma dan adiknya pergi meninggalkan istana, kerajaan Puspasari terbakar habis dan semuanya musnah.